Salam teman-teman, saudara-saudari yang terkasih. Perkenalkan, nama saya Yuliana Kristina. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak. Di sini saya akan berkatekesi singkat mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering kita dengar, baik itu dari orang lain atau bahkan diri sendiri pun sering bertanya-tanya, yaitu mengapa mengasihi orang lain itu begitu sulit dilakukan. Kadang mengasihi orang lain itu begitu sulit kita lakukan. Kadang orang yang kita senangi pun sulit kita kasihi. Penyebab pertama terhambatnya kasih kita pada sesama adalah dosa, baik dosa kita maupun dosa mereka. Sebagai manusia, kadang kita bersifat egois, dan bagi kita lebih mudah mengasihi diri sendiri daripada orang lain. Akan tetapi, kasih itu tidak egois. Ia selalu mengusahakan yang terbaik bagi orang lain. Bisa kita lihat dalam kitab suci 1 Korintus bab 13 ayat 5 yang berbunyi, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dan Filipi bab 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, itulah ayat kitab suci tentang kasih itu tidak egois. Berjuang melawan keegoisan dan kecenderungan berdosa kita pribadi, serta keegoisan dan kecenderungan berdosa orang lain, menjadikan mengasihi orang lain sebuah perintah yang sulit dilakukan. Adapun alasan lain yang menghambat proses mengasihi orang lain, di mana seringkali kita salah menafsirkan makna kasih yang sebenarnya. Kita seringkali menganggap kasih sebagai respon emosional. Masalahnya kita tidak selalu dapat mengendalikan emosi kita. Jenis kasih yang diperintahkan Allah adalah kasih yang Ia curahkan pada kita, ialah kasih agape, yang pokoknya adalah pengorbanan. Ia tidak menyelamatkan kita karena kita patut dikasihi. Ia menyelamatkan kita karena kasih-Nya yang rela berkorban diri bagi kita. Apakah kita begitu mengasihi orang lain sehingga kita rela mengorbankan diri bagi mereka meskipun mereka tidak layak? Mengasihi orang lain bersangkut paut dengan kehendak, bukan emosi. Allah mati bagi kita ketika kita berkondisi paling buruk, ketika kita masih berdosa, ketika kita tidak layak dikasihi sama sekali. Dalam Roma bab 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Dan Yohanes bab 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ketika kita berkorban demi mengasihi orang lain, kita mulai memahami betapa dalamnya kasih Allah bagi kita, dan kita mencerminkan Dia kepada dunia. Tuhan Yesus memberitahu para rasul-Nya, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 34 sampai dengan 35. Perhatikan bahwa Ia tidak mengajar, rasakan kasih bagi sesamamu. Ia berperintah, kamu harus saling mengasihi. Ia memerintahkan tindakan, bukan perasaan. Kita harus menyadari bahwa kita tidak dapat mengasihi terlepas dari Allah. Ketika kita berdiam dalam Yesus dan Roh Kudus berdiam di dalam kita, maka kita akan menghasilkan roh yang bersifat kasih. Mengasihi orang lain itu sulit, karena baik mereka maupun kita adalah manusia. Di dalam kesulitan ini, kita semakin menghargai kasih Allah bagi kita. Ketika kita mengasihi orang lain di tengah ketidaklayakan mereka, Roh Allah tercermin. Ia akan dimuliakan, orang lain akan dikuatkan, dan dunia ini akan mengamati Kristus di dalam kita. Baik saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita hidup dengan saling mengasihi satu sama lain. Sekian katekese singkat dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.